semua, perkenalkan nama saya Sofina dengan MPN 2051072, mahasiswi Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum dari kelas 4 IHMA. Pada kesempatan kali ini saya hadir di sini dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak Yudi Priyo sebagai salah satu syarat ujian tengah semester. Saya akan membahas salah satu putusan KPPU terkait kasus persaingan usaha yang di dalamnya telah mencakup perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Let's go to the topic. Putusan perkara nomor 05/KPPU strip I/2014 adalah putusan yang saya ambil untuk dikaji dalam video kali ini dengan memfokuskan analisis serta uraian pada kasus yang terdiri dari pendapat KPPU dan pendapat para pelaku usaha yang dikenakan sanksi. Selain itu juga kita akan membahas dasar pertimbangan KPPU dalam memutus kasus tersebut beserta amar putusannya. Putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam sidang majelis komisi pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 November 2014. Namun sebelum masuk ke topik tersebut, saya akan menjelaskan secara ringkas detail dari kasus putusan ini. Identitas para terlapor dalam putusan ini yaitu terlapor 1, PT Baraka Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar Indonesia yang berdiri sejak tahun 1895. Dalam perkembangannya telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan status. Terlapor 2, PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera. Terlapor 3, PT Hexa Eka Life Insurance. Terlapor 2 dan terlapor 3 merupakan badan usaha dengan kegiatan usahanya sebagai perusahaan asuransi, di mana para terlapor ini berkedudukan di Jakarta. Dalam kasus ini, para terlapor memberikan kuasa kepada law firm Hendro and Cannon Advocates and Counselor at Law yang berkedudukan di Jakarta. Singkat kronologinya, terlapor 1 dalam menjual dan memasarkan produk perbankan berupa KPR diharuskan bermitra dengan perusahaan asuransi. Terlapor 1 telah menjadi asurador rekanan dengan terlapor 2 dan 3 sejak tahun 2002. Terlapor 2 dan 3 bertugas mengkoordinir pelaksanaan penutupan asuransi jiwa dan menerbitkan polis. Terlapor 2 memberikan penawaran yang lebih baik dalam hal terms and conditions, sedangkan terlapor 3 memberikan penawaran yang lebih baik dalam hal tarif premi. Terlapor 2 dan 3 membentuk konsorium di tahun 2003 dengan leadernya adalah terlapor 2, di mana ini telah dikomunikasikan dengan terlapor 1 yang mana hubungan mitra antar para terlapor ini dibuat ke dalam perjanjian kerjasama. Pada tahun 2010 dikeluarkan surat edaran Bank Indonesia yang membahas beberapa hal yaitu tentang bank insurance, di mana bank wajib bermitra minimal dengan 3 perusahaan asuransi. Kemudian terkait rekomendasi asuransi untuk perlindungan bank atas risiko produk dan jasa yang dilaksanakan bank kepada nasabah. Dalam hal menjalankan kemitraannya, para terlapor telah mengadakan beberapa kali pembaharuan perjanjian kerjasama. Tahun 2012 hingga 2014 ada 5 pesaing potensial yang memasukkan penawaran ke terlapor 1, namun tidak memenuhi terms and condition yang lebih baik dari terlapor 2 dan 3, sebagaimana yang diinginkan terlapor 1. Walaupun terlapor 1 mengetahui bahwa minimal bermitra dengan 3 perusahaan, namun ia tidak menambah rekanan baru karena produk dan manfaat asuransi jiwa yang ditawarkan masih di bawah manfaat produk yang ada. Oke, kita akan masuk ke topik utama kita, kasus posisi menurut pendapat KPPU tentang konsorium terlapor 2 dan terlapor 3. Pembentukan konsorium atau koasuransi tersebut bukan dilakukan atas inisiatif terlapor 2 ataupun terlapor 3, melainkan atas inisiatif atau rekomendasi oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat Terlapor 1, di mana konsorium terlapor 2 dan terlapor 3 dibentuk untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai rekanan terlapor 1. Tentang Terms and Condition PKS Asurado terlapor 1. Bahwa tindakan terlapor 1 dalam menetapkan terms and condition antara lain terkait dengan tarif premi, free cover limit, dan mekanisme pembayaran klaim yang mengacu pada terlapor 2 dan 3 yang tentunya dapat dipenuhi oleh terlapor 2 dan 3 tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial terlapor 2 dan 3 dan tidak visible. Hal ini menciptakan hambatan masuk ke pasar bagi para pelaku usaha potensial lain yang ingin masuk ke pasar bersangkutan. Tentang perusahaan asuransi jiwa lain sebagai pesaing potensial konsorium terlapor 2 dan terlapor 3, terdapat perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang berminat dan memiliki potensi untuk bekerjasama dengan terlapor 1. Namun sampai saat ini belum ada perusahaan asuransi jiwa yang dapat memenuhi kriteria yang diharapkan terlapor 1. Kesulitan pesaing potensial untuk memenuhi persyaratan terlapor 1 antara lain terkait dengan right premi, proses klaim di mana klaim harus dibayarkan terlebih dahulu, dan adanya offset premi dengan pembayaran klaim sehingga terdapat hambatan masuk yang nyata bagi pelaku usaha potensial lain yang ingin masuk ke dalam pasar bersangkutan. Dampak tindakan terlapor 1 bersama dengan terlapor 2 dan terlapor 3, debitur KPR BRI tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui klausul asuransi jiwa yang ditawarkan dalam perjanjian KPR-nya dikarenakan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah. Selain itu terbukti derajat persaingan agar pelaku usaha lain dapat masuk ke pasar bersangkutan telah berkurang dengan persyaratan terms and condition yang tidak visible dan memberatkan sehingga dapat berdampak negatif terhadap persaingan atau persaingan usaha yang tidak sehat dan tindakan yang dilakukan para terlapor.
Kemudian bagaimana kasus posisi menurut pendapat para pelaku usaha yang dikenakan sanksi? Menurut para pelaku, terlapor 1 tidak mengendalikan terlapor 2. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya penyertaan modal masing-masing terlapor 1 dan terlapor 2 pada permodalan. Orang investigator menunjukkan tidak utuh dan menyeluruhnya informasi yang disampaikan hingga dapat menimbulkan persepsi salah dan menyesatkan. Terlihat dari pernyataan bahwa pada awal terlapor 2 dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI dan dalam perkembangannya mengembangkan produk bisnis asuransi yang dipasarkan tidak hanya kepada nasabah BRI. Pembentukan konsorium terkait kerjasama penutupan asuransi terhadap KPR terlapor 1 merupakan keinginan perusahaan asuransi. Pembentukan konsorium merupakan inisiatif terlapor 2 dan terlapor 3 untuk keperluan pembagian risiko ditanggung terlapor 2 dan terlapor 3, bukan atas desakan terlapor 1. Kerjasama antara terlapor 1 dan terlapor 2 terkait produk kredit pemilikan rumah terlapor 1 mensyaratkan asuransi sebagai salah satu upaya pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Setelah seleksi ketat perusahaan asuransi, terlapor 1 menandatangani PKS penutupan asuransi jiwa kredit bagi debitur kredit pemilikan rumah BRI dengan terlapor 2. Pemilihan perusahaan asuransi rekanan terlapor 1 dilakukan dengan memperlakukan terms and conditions yang sama kepada calon perusahaan asuransi rekanan. Dan pencarian serta pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa tersebut masih dilakukan terlapor 1 hingga saat ini. Oleh karenanya, terlapor 1 telah melakukan perbuatan yang tidak dilarang oleh UU. Selain itu, terlapor 1 tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi tertentu saja. Perusahaan asuransi yang terpilih adalah perusahaan yang mampu memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kerjasama penutupan asuransi jiwa kredit bagi debitur KPR BRI antara terlapor 1 dengan terlapor 2 bukan merupakan aktivitas bank insurance. Dikarenakan tidak ada perjanjian pemasaran dalam suatu aktivitas kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi. Selanjutnya, dasar pertimbangan KPPU dalam memutus kasus ini. Yang pertama, pemenuhan unsur pasal 15 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1999, di mana pasal ini berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Berikut unsur-unsur yang memenuhi pelanggaran pasal 15 ayat 2. Unsur pelaku usaha. Terlapor 1, 2, dan 3 adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia. Unsur perjanjian, dengan pedoman pasal 15 tentang perjanjian tertutup, perjanjian KPR terlapor 1 merupakan perjanjian tertulis dengan debitur KPR BRI bahwa yang menerima barang dan atau jasa tertentu adalah debitur KPR BRI. Selain itu, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan terlapor 1, konsorium terlapor 2 dan 3 berkewajiban menyediakan atau memasok produk jasa asuransi jiwa untuk debitur KPR BRI. Unsur pelaku usaha lain, terlapor 2 dan terlapor 3 melalui konsorium melakukan perjanjian bank insurance dengan terlapor 1, di mana yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya. Unsur pemasok jasa lain. Pihak lain yang menjadi pemasok barang dan jasa lain yaitu terlapor 2 dan 3. Hal ini berdasarkan perjanjian kerjasama antara terlapor yang mana menyatakan penanggung adalah perusahaan asuransi yang tergabung dan ditunjuk oleh terlapor 1 serta bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR yang menjadi peserta asuransi jiwa kredit. Unsur pihak yang menerima barang atau jasa tertentu. Debitur KPR BRI menjadi pihak yang menerima jasa tertentu. Jasa itu berupa KPR BRI yang diwajibkan membeli jasa lain yaitu membayar premi untuk asuransi jiwa dari konsorium terlapor 2 dan terlapor 3 selaku pelaku usaha pemasok. Unsur jasa tertentu dalam perjanjian KPR BRI yang dibuat antara terlapor 1 selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain terbukti memuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima jasa tertentu berupa KPR BRI. Unsur jasa lain dalam perjanjian KPR BRI, debitur KPR BRI diwajibkan untuk ikut serta dalam asuransi jiwa kredit yang diasuransikan. Unsur membeli jasa lain berupa asuransi jiwa ini dibuktikan dengan kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa oleh debitur KPR BRI kepada terlapor 2 melalui terlapor 1. Pemenuhan unsur pasal 19 huruf A UU nomor 5 tahun 1999, di mana pasal ini berbunyi sebagai berikut. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa A. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasal bersangkutan. Berikut unsur-unsur yang memenuhi pelanggaran pasal 19 huruf A. Unsur pelaku usaha dan unsur pelaku usaha lain terpenuhi sama seperti penjelasan sebelumnya. Unsur 1 atau beberapa kegiatan. Terlapor 1 melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi atau bank insurance untuk memasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bank berupa KPR BRI.
Unsur menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Terms and condition yang diterapkan terlapor 1 untuk menseleksi calon rekanan perusahaan asuransi jiwa yang mana mengacu dan hanya dapat dipenuhi oleh terlapor 2 dan terlapor 3, tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial terlapor 2 dan terlapor 3. Penerapan terms and condition tersebut merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu kegiatan bank insurance, pada pasar bersangkutan. Dalam hal ini, terlapor 1 melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia yang mewajibkan untuk menawarkan pilihan produk asuransi minimal 3 perusahaan asuransi mitra. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan bank insurance para terlapor mengakibatkan hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain dan merugikan kepentingan umum di mana debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi lain. Yang ketiga, sebelum memutuskan, KPPU mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi para terlapor bahwa kuasa hukum tidak menyerahkan dokumen yang diminta dalam persidangan secara tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh majelis komisi dalam persidangan. Dan hal yang meringankan bagi para terlapor di mana kuasa hukum yang mewakili para terlapor selalu bersikap sopan dan mengikuti tata tertib persidangan. Kemudian poin terakhir dalam kasus ini yaitu amar putusan. Dalam hal ini, KPPU memutuskan yang pertama menyatakan bahwa terlapor 1, 2, dan 3 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1999. Yang kedua menyatakan bahwa terlapor 1, 2, dan 3 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf A UU nomor 5 tahun 1999. Yang ketiga, menetapkan pembatalan perjanjian yang memuat persyaratan kewajiban debitur KPR BRI hanya menggunakan asuransi jiwa dari konsorsium terlapor 2 dan terlapor 3. Yang keempat, memerintahkan kepada terlapor 1 untuk menghentikan kegiatan yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang kelima, memerintahkan terlapor 1 untuk membayar denda sebesar 25 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 23755. Yang keenam, memerintahkan terlapor 2 untuk membayar denda sebesar 19 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755. Yang ketujuh, memerintahkan terlapor 3 untuk membayar denda sebesar 13 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755. Setelah menganalisa putusan ini, menurut pendapat saya, dasar hukum yang digunakan dalam kasus ini yaitu pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 huruf A UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sudah sesuai dan benar. Di mana alasan saya mengatakan itu adalah saya setuju dengan pendapat KPPU bahwa perjanjian KPR BRI yang dibuat oleh terlapor 1 dengan debitur KPR BRI membuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima jasa tertentu berupa KPR BRI wajib membeli jasa lain dengan membayar premi asuransi jiwa dan konsorsium terlapor 2 dan terlapor 3 selaku pemasok. Hal ini dengan kuat menjelaskan bahwa telah dibuatnya perjanjian yang mensyaratkan dalam menerima jasa tertentu harus membeli jasa lain dari pemasoknya sebagai sesuatu yang dilarang, karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dengan dilakukannya kegiatan bank insurance antara terlapor 1, 2, dan 3, sangat mendukung kegiatan penguasaan pasar yang dilarang dalam undang-undang, dengan menolak atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh wilayah Indonesia yang mana dilakukan dengan seleksi sulit terms and condition yang diinginkan oleh terlapor 1. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan kali ini terkait putusan perkara nomor 05 KPPU I 2014. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Priyo selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Persaingan Usaha kelas 4 HMA. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.